Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam era pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Agus Milu Susutyo, biasa dipanggil dengan Pak Milu, yang alhamdulillah dipercaya untuk meneruskan jabatan sebagai Kaprodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di Prodi PPSI dan hal-hal terkait lainnya. Nah, di dalam Prodi ini tentang kurikulumnya perlu diketahui bahwa setiap bahkan 4 tahun sekali selalu mengikuti era perkembangan zaman, kemajuan zaman, permintaan pasar atau permintaan stakeholder, yang mana mengakibatkan bahwa prodi ini selalu mengupayakan mempunyai kurikulum yang selalu baru, selalu update, selalu sesuai dengan kemajuan dan ketentuan yang berlaku. Nah, sebelum mengarah ke kurikulum prodi, sedikit pengenalan dari Prodi PPSI. Pada tahun 2019, alhamdulillah prodi ini mendapatkan akreditasi B. Artinya masih bisa mempertahankan yang sebelumnya juga B dan kali ini juga B lagi, dan kita selalu berupaya untuk menjadi program studi dengan akreditasi A. Tentunya berkat dukungan mahasiswa, dukungan prodi, dukungan fakultas, bahkan universitas, itu bisa saja terwujud. Nah, nama dari program studi ini adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang disahkan pada tahun 2015 oleh Kopertis Wilayah 7. Berikutnya, kemudian tentang visi dari prodi ini adalah menjadi program studi pengembang ilmu dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan Islam pada tahun 2030. Nah, di situ ada beberapa bagian penting. Yang pertama, pengembang ilmu. Artinya, prodi ini selalu mempunyai cita-cita untuk menjadi pencetus, pembuat, penemu, dan peramu teori yang baru. Tentunya didukung oleh SDM yang selalu berupaya lebih baik dari tahun ke tahun. Yang kedua, kompetitif, artinya siapapun yang memilih prodi ini sebagai tempat kuliahnya akan lulus dengan kemampuan dapat bersaing dengan dunia kerja. Yang ketiga, inovatif. Jadi maksudnya prodi ini selalu menghasilkan produk-produk penelitian dari dosen yang bersifat kebaruan. Yang keempat, berasaskan Islami, berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi selain kalian mendapatkan ilmu tentang pengetahuan umum, juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, berdasarkan visi tersebut, ada misi yang kami jalankan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan sistem teknologi yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbasis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kemudian seperti apa lulusan dari prodi ini? Nah, yang pertama, ada 3 kompetensi lulusan. Yang pertama, pendidik pemula, tutor, instruktur, dan calon guru profesional. Artinya, kalian yang nanti lulus dari sini, saya jamin bisa menjadi pendidik pemula, menjadi tutor, menjadi instruktur dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maupun
siap menjadi calon guru profesional. Secara umum, kalian pasti nanti bisa mengajar. Yang kedua, peneliti pemula, pelaksana peneliti dalam bidang pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, linguistik dan sastra Indonesia, terutama dalam masyarakat Pendalungan. Nah, profil kedua ini dibuktikan dengan beberapa jenis mata kuliah yang diarahkan ke kompetensi di mana kalian akan menjadi peneliti, menjadi pelaksana peneliti dalam bidang pendidikan, pembelajaran, linguistik, dan sastra secara umum, dan bisa juga di masyarakat Pendalungan, khususnya di daerah Jember. Yang ketiga, selain menjadi guru, menjadi peneliti, kalian juga bisa dan akan dibekali berwirausaha dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan pembelajarannya. Silakan berwirausaha sesuai dengan bidang kalian, kami siap untuk membimbing. Misal, jadi sastrawan, jadi penulis buku, jadi jurnalis, editor, pewara, penyiar radio, semuanya kami dukung dan sudah ada di kurikulum kita. Nah, kurikulum prodi di dalam prodi PPSI, kurikulumnya sudah dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Artinya bahwa arah akhir dari kurikulum ini adalah dapat menghasilkan lulusan yang bisa berkompeten dengan dukungan dari dosen atau SDM yang juga berkompeten. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. Jadi jangan khawatir, prodi kita kurikulumnya sudah disahkan dan ditetapkan dan sesuai dengan standar kurikulum nasional. Jadi dengan kalian lulus dari sini, kalian sama dengan lulusan program studi atau kampus lain karena standar sudah standar nasional. Selanjutnya nomor 3, kompetensi sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 paling sedikit memenuhi elemen. Nah, kurikulum prodi ini juga sudah paling tidak ada 5. Yang pertama, landasan kepribadian, penguasaan ilmu teknologi, pengetahuan seni dan olahraga, kemampuan dan keterampilan berkarya, sikap dan perilaku sesuai dengan tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan penguasaan kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat. Ini sudah kami penuhi dan elemen-elemen tambahannya juga sudah ada. Kalian mau passionnya apa saja sudah kami tampung di kurikulum, di kegiatan prodi, di kegiatan himpunan mahasiswa. Nah, seiring dengan perjalanannya waktu, prodi ini juga mengalami perubahan kurikulum, mulai namanya kurikulum 2005, kurikulum 2008, 2010, 2013, dan yang terakhir kurikulum KKNI pada tahun 2015, kerangka kualifikasi nasional. Artinya, kurikulum KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya manusia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan sektor pelatihan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Artinya, kurikulum yang ada di prodi ini selain kalian nempuh pelajaran di bangku kuliah, kalian juga akan disandingkan dengan berbagai magang, berbagai praktek sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat sesuai prodi yang kalian pilih. Misalnya, kalau kalian memilih prodi PPSI ini, kalian akan mendapatkan beberapa jenis fasilitas magang, terutama fasilitas untuk magang di sekolah. Karena proyeksinya juga menjadi guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan juga jenis beberapa magang yang lainnya. Dan nomor 6 ini akan kami susun dan ternyata sudah disetujui hingga actionnya saja,
kita akan menyusun kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ada 3 jenis skema: asistensi mengajar, pertukaran pelajar, studi independen. Jadi, jika di antara kalian yang nantinya memiliki passion, langsung ingin mengajar saja Pak, kami siap untuk mendukung passion tersebut. Wah, saya pengen belajar di prodi lain, saya ingin belajar mata kuliah ini, kami siap untuk mendukungnya. Atau Pak, saya ingin mengerjakan sebuah penelitian karena ini menjadi unek-unek atau ini menjadi permasalahan yang saya pikirkan sudah sejak lama, ingin saya pecahkan menjadi penelitian. Silahkan, kami juga mendukung hal itu. Jadi tidak salah kalian memilih prodi PPSI. Nah, beberapa istilah yang perlu diketahui adalah yang pertama SKS. SKS adalah waktu yang dibutuhkan untuk tiap mahasiswa untuk dapat mencapai suatu kompetensi atau learning outcomes dengan metode pembelajaran yang dipilih. Atau definisi lainnya adalah SKS waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menguasai materi ajar, materi kuliah dengan kedalaman dan keluasan yang telah ditetapkan. Jadi, misalnya ada mata kuliah pragmatik 2 SKS. Jadi, beban mata kuliah pragmatik ini adalah 2 SKS, dan 2 SKS itu berarti 100 menit. Artinya kalian akan mempelajari tiap pertemuan mata kuliah itu, satu pertemuan 2 SKS sama dengan 100 menit, terdiri dari belajar, diskusi, tatap muka, dan atau belajar mandiri. Kemudian semester adalah satuan waktu satuan kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya. Dan 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester. Tentu saja konsep semester sudah kalian pahami ketika masih di bangku sekolah. Nah, di prodi ini ada beberapa jenis kegiatan perkuliahan, jadi jangan khawatir, wah nanti Pak, nanti bosan di kelas melulu. Enggak, saya jamin enggak bosan. Karena ada beberapa kegiatan kuliah yang ada di prodi ini. Yang pertama, perkuliahan otomatis. Yang kedua, responsi atau tutorial. Yang ketiga, praktikum, praktek, magang, dan sejenisnya. Kemudian praktek lapangan. Dan kelima, skripsi. Nah, saya bedah satu-satu tentang perkuliahan. Jadi, perkuliahan artinya kegiatan belajar per minggu. Jadi sudah terjadwal. Minggu ini saya kuliah di hari ini, jam ini. Yang sudah terjadwal per semesternya yang terdiri dari kegiatan tatap muka, tugas, dan belajar mandiri. Masing-masing 60 menit dan nantinya akan dibimbing oleh dosennya masing-masing. Jangan khawatir, jangan bingung, ada dosennya, bisa ditanyakan kepada dosennya tentang kapan tatap muka, apa tugasnya, kapan belajar mandiri. Yang kedua, responsi atau tutorial. Jadi selain tatap muka, jadi juga ada momen ketika kalian perkuliahannya bertipe responsi atau tutorial. Artinya